cara memilih media yang baik dan tepat. Menanggapi ya teman-teman. Mar kan bertanya memilih metode dan media yang tepat ya. Harus seperti itu, Amar. Iya. Jadi menurut saya itu pemilihan metode itu dilangsungkan dengan cara kita melihat dulu kondisi siswanya ya. Semisal untuk SD sama SMP, kemungkinan kan ada perbedaan tuh dalam pola pikirnya antara anak SD sama dengan anak SMP, maka metode pembelajarannya itu juga kan berbeda. Gitu. Untuk medianya juga mungkin lebih banyak ke anak yang SD ya, karena untuk menarik perhatian. Karena kalau anak SD itu kan modelnya kan kalau dia tertarik dia baru mau berbelajar. Mungkin begitu, Amar, menurut saya. Oke, izin menambahkan ya. Kalau menurut saya atau sepengetahuan saya, gimana sih cara memilih atau menentukan media yang tepat gitu ya, yang pasti itu harus jelas kan dan rapi, bersih dan menarik, cocok dengan sasaran. Nah, kayak Mas Fakih tadi cocok dengan sasaran berarti kan kalau semuanya pada tingkatan SD atau MI, ya berarti kita medianya disesuaikan SMP, jenjang ke atas dan lainnya begitu. Lalu relevan dengan topik yang dijajarkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pasti, praktis, luas dan tahan, berkualitas, serta ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Itu aja sih kalau menurut saya. Baik, gimana Mas Esa dari tanggapan teman-teman kita? Iya, sudah jelas. Jadi itu untuk memilih media juga mungkin kita bisa sesuaikan dengan jenjang sekolah begitu ya. Untuk anak SD medianya itu biasanya lebih banyak dan lebih bervariasi begitu ya untuk menarik minat belajar siswa begitu ya. Sedangkan untuk anak SMP dan SMA ya media pasti diperlukan tapi mungkin tidak sebanyak anak SD begitu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat Mas Esa. Untuk yang selanjutnya, di sini saya memiliki sebuah pertanyaan. Tolong bagi teman-teman yang paham bisa dijawab ya. Pertanyaannya, apakah model pembelajaran Azure itu bisa digunakan untuk anak SD? Gimana nih teman-teman tanggapannya? Kalau jawaban saya iya, bisa. Kenapa bisa? Karena disebutkan tadi ya, pada proses Azure itu ada analisis learning atau analisis pembelajaran. Di situ tertera bahwasannya mampu mendapatkan tingkat pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Di situ pokoknya pada proses Azure itu sudah tertuju buat ke semuanya gitu. Baik, terima kasih Mbak Sesti. Jadi model Azure di sini itu dapat membantu guru dalam mendesain pembelajaran yang ada di SD ya. Jadi pembelajaran matematika di sini juga termasuk bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode Azure ini. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain gimana nih? Izin memberi tanggapan ya. Kalau menurut saya model Azure ini ya tentu saja cocok ya. Dia sebagai sebuah model pembelajaran tentu saja bisa dipakai oleh jenjang sekolah SD, SMP, atau SMA sederajat. Karena di sini kan dia memiliki beberapa komponen dan seperti analisis learner, state objective, memilih metode media dan lainnya, itu kan tinggal kita sesuaikan begitu. Kalau analisis learner kita sesuaikan dengan untuk jenjang SD seperti yang ditanyakan saudari moderator Tulfa Nurani. Untuk state objective juga tinggal kita sesuaikan untuk anak SD begitu. Jadi menurut saya ya tentu saja bisa. Baik, terima kasih. Kalau
Untuk tanggapan Mas Fakih gimana Mas Fakih? Tanggapannya sama dengan yang lain atau memiliki tanggapan yang berbeda? Mungkin sedikit tambah aja sih. Karena kan dari model Azure ini kan itu ya, pembelajarannya itu udah direncanain, kemudian disusun secara sistematis, kemudian dia juga mengintegrasikan teknologi sama media, jadi belajar kita tuh jadi efektif dan bermakna. Nah, maksudnya itu jadi kita tuh tahu pembelajaran itu kita udah rencanain bener-bener tuh yang kita butuhin apa aja, medianya apa aja. Jadi menurut saya ya bisa, itu aja. Baik, jadi banyak banget ya manfaat dari metode Azure ini. Di antaranya relatif mudah untuk diterapkan, kemudian sederhana, jadi dapat dikembangkan sendiri oleh para pengajar atau oleh para pendidik. Kemudian komponen kegiatan belajar mengajar akan menjadi lengkap dan jelas. Baik teman-teman, kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sebenarnya cukup sih, karena yang lainnya sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah sudah jelas? Kalau saya jelas. Dan saya sendiri juga sudah cukup. Baik, karena teman-teman sudah jelas dan cukup, mungkin hanya sekian materi diskusi yang kami bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.